Demi Lata dan Uzza, kalau aku melihat Muhammad, ku pancung lehernya. Itulah yang disebut kalla innal insana la yatagha, melampaui batas. Siapa insan yang dimaksud di situ? Kuat pendapat para ulama tafsir, itu adalah Abu Jahal. Singkat cerita, qadarullah, Abu Jahal bertemu dengan Nabi. Lalu dia menunaikan apa yang dia sebut tadi. Apa yang terjadi? Abu Jahal mundur seketika, dan orang-orang saat itu bertanya, Abu Jahal, kenapa kau mundur? Aku melihat antara jarak aku dengan Muhammad ada api yang sangat menakutkan. Ini juga semakna dengan surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim, kami jadikan dari sisi mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, saddam fa aghshaynahum, saddam ada penghalang, fa aghshaynahum fahum la yubsirun, sehingga mereka tak bisa melihat Muhammad. Apa sebab ayat ini turun? Sama juga pelakunya Abu Jahal. Apa kata dia? Kalau nampak Muhammad itu sholat, ku siksa dia, ku habisi dia. Qadarullah, bertemu lagi, disaksikan orang-orang, Nabi Muhammad sholat di depan Abu Jahal, di depan Ka'bah. Orang-orang melihat, kok nggak ada apa-apa sama Abu Jahal nih, banyak cakapnya Abu Jahal nih kan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak disiksa. Ditanya orang, ditagih orang, tadi katanya menyiksa Muhammad, nggak ada, ku tengok, kata orang tuh. Mana ada Muhammad, katanya. Rupanya Allah tutup pandangan, dia tak bisa melihat Rasulullah. Itulah fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Abu Jahal dan kelompoknya tak bisa melihat Nabi. Itulah kandungan surah Yasin. Agak mirip dengan surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari sambutan salamnya terdengar jamaahnya masih semangat. Walaupun dari tadi jam 2 saya prediksi belum ada yang tidur nih. Insya Allah kita fasilitasi dengan pengajian subuh, semoga tenang dan tertidur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini Allah masih berikan kita sehat. Sampai detik ini Allah masih berikan kita semangat beribadah. Sampai detik ini Allah masih berikan kita sabar dalam taat kepadanya. Apa bukti sabar? Agak menyiksa badan sedikit. Yang harusnya mata harus kita pejamkan dengan waktu yang cukup di hari biasanya. Badan sudah kita baringkan, agak-agaknya kita baru terbangun, tapi agak kita sedikit siksa. Sebab apa? Karena kita sedang menahan segala keinginan kita demi mencapai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita sambung kajian kita. Pada kesempatan ini insyaallah kita masuk pada surah Al-Alaq. Sebelumnya seperti biasa kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, Dia telah mengajari manusia itu dari sesuatu yang tidak diketahui. Kalla innal insana la yatagha, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu ada yang melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia merasa sudah mempunyai kecukupan. Ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbikar rujua, sesungguhnya tempat kembali itu hanya kepada Allah. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang melarang kebaikan? Abadan idza shalla, seorang hamba yang mengerjakan salat. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang dalam petunjuk Allah? Au amara bittaqwa, atau orang yang telah menyuruh untuk bertakwa pada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang mendustakan agama itu lalu dia berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara, adakah tidak semua itu Allah melihatnya? Kalla la illam yantah, sekali-kali tidak, jika mereka tidak berhenti. Lanasfa'an bin nasiyah, kami cabut ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun yang penuh dengan kedustaan dan penuh dengan kesalahan. Falyad'u nadiyah, kami biarkan mereka mencari golongannya untuk siapa yang bisa menolong. Sanad'u zabaniyah, lalu kemudian kami panggil malaikat zabaniyah untuk menyiksa dia. Kalla, sekali-kali tidak. La tuti'hu, jangan kau taat pada orang yang demikian. Wasjud, sujudlah. Waqtarib, dekatkanlah dirimu hanya pada Allah. Shadaqallahul azim. Surah Al-Alaq. Sebagaimana yang kita sampaikan di awal-awal, ada munasabahnya, munasabah surah. Apa keterkaitan surah sebelumnya, yaitu At-Tin, dengan yang sekarang Al-Alaq? Saat di At-Tin, kalau Bapak Ibu masih ingat, ada kalimat ahsani taqwim, bahwasanya Allah menjadikan manusia itu sebaik-baiknya ciptaan. Masih ingat kemarin? Lalu kemudian di ayat ini Allah jelaskan seperti apa baiknya manusia ciptaan Allah itu. Allah menjelaskan lagi ulang di ayat ini proses penciptaannya. Allamal insana min 'alaq. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Itu satu munasabah surah dengan sebelumnya. Lalu kemudian yang ingin kita sampaikan, di ayat ini ada dua part pembahasan. Yang pertama ayat 1 sampai 5, satu bagian. Ayat 6 sampai terakhir bagian kedua. Dua bagian ini juga punya munasabah. Lalu kemudian ayat 1 dan 5 ini menceritakan tentang penciptaan manusia. Bagaimana Allah mengagungkan manusia. Lalu kemudian apa munasabahnya dengan ayat berikutnya? Munasabahnya adalah ayat 1 sampai 5 Allah bercerita tentang kesempurnaan. Tetapi ayat 6 sampai berikutnya Allah juga bercerita tentang kekufuran di antara manusia, sehingga mereka tak bisa melihat kesempurnaan ciptaan Allah itu. Apa sebab? Karena dia melampaui batas. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selesai tentang munasabah surah dan munasabah ayat di surah Al-Alaq. Berikutnya yang akan kita sampaikan asbabun nuzul, sebab turunnya. Surah ini punya dua asbabun nuzul. Ayat 1 sampai 5 semua kita tahu asbabun nuzulnya. Ini adalah ayat yang pertama sekali turun
ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat di Gua Hira. Lalu kemudian ayat yang ke-6 sampai ke bawah ini turun sebab datang Abu Jahal lalu bertanya kepada kaumnya, apakah kalian melihat Rasulullah itu menghindari wajahnya dari kalian? Dalam arti Rasulullah itu melindungi dirinya agar tidak terkena siksaan dan lain sebagainya. Ya, kata sahabat Abu Jahal, demi Allah, maaf, dia belum Islam, saya salah sebut. Demi Lata dan Uzza, demi Lata dan Uzza, kalau aku melihat Muhammad, ku pancung lehernya. Itulah yang disebut kalla innal insana la yatagha, melampaui batas. Siapa insan yang dimaksud di situ? Kuat pendapat para ulama tafsir, itu adalah Abu Jahal. Singkat cerita, qadarullah, Abu Jahal bertemu dengan Nabi. Lalu dia menunaikan apa yang dia sebut tadi. Apa yang terjadi? Abu Jahal mundur seketika dan orang-orang saat itu bertanya, Abu Jahal, kenapa kau mundur? Aku melihat antara jarak aku dengan Muhammad ada api yang sangat menakutkan. Ini juga semakna dengan surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim, kami jadikan dari sisi mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum, saddam ada penghalang, fa aghshaynahum fahum la yubsirun, sehingga mereka tak bisa melihat Muhammad. Apa sebab ayat ini turun? Sama juga pelakunya Abu Jahal. Apa kata dia? Kalau nampak ku Muhammad itu sholat, ku siksa dia, ku habisi dia. Qadarullah, bertemu lagi. Disaksikan orang-orang, Nabi Muhammad sholat di depan Abu Jahal, di depan Ka'bah. Orang-orang melihat, kok nggak ada apa-apa sama Abu Jahal nih, banyak cakapnya Abu Jahal nih kan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak disiksa. Ditanya orang, ditagih orang. Tadi katanya menyiksa Muhammad, nggak ada, ku tengok, kata orang itu. Mana ada Muhammad katanya. Rupanya Allah tutup pandangan, dia tak bisa melihat Rasulullah. Itulah fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Abu Jahal dan kelompoknya tak bisa melihat Nabi. Itulah kandungan surah Yasin. Agak mirip dengan surah Al-Alaq. Maka ini sebab turun ayat 6 sampai ke bawah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara asbabun nuzul sudah, munasabah surah, munasabah ayatnya juga sudah. Sekarang kita masuk dalam pembahasan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat yang pertama turun saat malaikat Jibril, bayangkan Bapak Ibu, yang datang itu malaikat Jibril di Gua Hira. Nabi itu sampai dikejar-kejar keluar. Enggak cuma sekali ketemunya, berulang-ulang. Bahkan dalam satu riwayat itu Nabi keluar dari Gua Hira itu, dia menatap ke langit, semua penuh dengan Jibril. Oh, bayangkan itu. Keluar ibu bapak jam 2 dari rumah, tengok di atas tuh hitam, gak pernah dilihat sebelumnya. Kira-kira apa yang dilakukan tuh? Ya lari lah, takut. Gua Hira, Bapak Ibu yang pernah umroh, kan nampak itu terjal sekali turunannya kalau dari atas. Saking kan takutnya Nabi, lari di situ. Itulah hebatnya Rasulullah, kepanikan Rasulullah SAW. Di mana Nabi tenang? Di pelukan bininya. Itu dia istri as-solehah tuh. Ini enggak, suami dah capek kerja, dah takut, makin ditakut-takuti bininya. Kacau lah itu. Kalau Siti Sayyiduna Khadijah enggak begitu. Sayyidatuna Khadijah, suaminya panik, ditenangkannya. Enggak ada duit, dikasihnya. Sini Khadijah sekarang, entahlah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakinkan terjalnya, sakinkan takutnya Nabi, itu yang terjal Bapak Ibu dihadapi Nabi. Lalu kemudian dipeluklah Nabi, Iqra, Iqra.
Ini sering kita dengar. Ada jawaban Nabi, ma ana bikori. Ulama berbeda pendapat tentang mengartikan ma ana bikori. Ada yang mengartikan huruf ma itu ma istifham, ada yang mengartikan ma itu manafiyah. Kalau ma istifham, maka maknanya apa yang saya baca. Saya nggak tahu mau baca apa nih. Sementara disuruh ikra, bacalah apa yang saya baca. Itu kalau diartikan ma-nya menjadi ma istifham. Tapi kalau ma yang di situ diartikan menjadi manafi, maka maknanya apa? Bukan apa yang saya baca lagi. Aku tak bisa baca tulis. Nah, maka dari itu yang paling masyhur adalah saya tak bisa membaca dan menulis. Wah, bodohlah Muhammad kita ini ya. Bodohlah Nabi kita ya. Kan logika kita begitu Bapak Ibu. Tidak, ternyata. Karena Nabi tak bisa baca dan tulis, hikmahnya Al-Quran itu terjaga dari campur tangan manusia. Hingga pada akhirnya dengan keadaan Nabi yang tak bisa membaca dan menulis, banyak orang yang masuk Islam. Kalau andai Nabi bisa tulis baca dengan pintarnya dari awal, maka kemudian orang memprediksi, itu buatan Muhammad. Tapi dia kan gak bisa baca tulis. Ini memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya Nabi tak bisa tulis baca. Iqra, karena di sini tidak ada objek. Bacalah. Harusnya kalau ada objek, iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Al-Quran objeknya. Iqra' kitabak. Bacalah kitabmu. Kitabmu itulah sebagai objek. Karena di sini tidak ada dijelaskan objek apa yang dibaca, maka iqra' punya makna yang luas. Ada maknanya menghimpun. Apa maksud menghimpun? Contoh kata saya. Itu dihimpun S-A-Y-A. Baru jadi bacaan saya. Namanya menghimpun. Ada makna iqra' itu memang membaca, memperhatikan, meneliti, menganalisa. Semua itu luas sekali. Maka dari itu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi makna dari iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama. Berarti kalau ada di situ kata ulama, kenapa disebut bismi? Apa alasannya? Apa makna dengan bismi disebut di sana? Dengan nama Allah, dengan nama Tuhan. Bismi ini menunjukkan bahwasanya kita butuh pertolongan Allah dalam hal apapun. Membaca butuh pertolongan Allah untuk membuat kita paham. Menganalisa pun demikian. Mentadabbur pun demikian. Maka itulah hikmah dari bismi. Setiap orang yang mengucapkan bismi, kesannya seperti minta tolong kepada Allah. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pertolonganmu ya Allah aku dapat rezeki. Dengan pertolonganmu ya Allah aku bisa mengunyah. Dengan pertolonganmu ya Allah makanan ini membuat aku kenyang. Bismi. Mengambil sesuatu mau duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Duduk ini juga dengan pertolongan Allah. Maka kita dianjurkan kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang baik tak dimulai dengan bismillah fahuwa aqta, maka itu terputus qalilum barakah, sedikit keberkahan. Tapi bismillah itu dianjurkan untuk perkara-perkara yang besar, menengah ke yang besar. Kalau yang kecil-kecil tak usahlah. Contoh menyapu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Tidak akan selesai sapu ibu tuh. Melangkah, setiap melangkah dimulai. Ini baik nih Ustaz, melangkah awal ini kan pakai Bismillah, 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 Bismillah. Nabrak ibu nanti, nabrak bapak. Jadi perkara besar itu baru dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya Ustaz Bismi Rabbika dengan Bismillah? Kenapa Allah menggunakan di sini Bismi Rabbika bukan Iqra Bismillah? Bismillah itu nama Allah, sifatnya sebagai Tuhan.
Tapi kalau bismi rabbika itu bentuknya fi'il. Kalau dalam kaidah bahasa, kalau dalam bahasa Arab namanya perbuatan. Apa perbuatan Allah itu? Mengatur. Sehingga kesannya, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Setelah kita membaca, setelah kita menggali, setelah kita mencari, yang Allah inginkan adalah actionnya. Kan banyak orang nih belajar teori ke teori, teori ke teori, amalan gak ada, ya kan? Teori ke teori, ke teori ke teori, action tak ada. Banyak teori apa tuh? Nanti kita buat masjid nih gini, desainnya begini. Kapan dilaksanakan? Nanti lalu kita bahas dulu, bahas nggak jadi. Jadi kesannya itu bismi rabbika, yang apa yang kita baca tadi, apa yang kita pelajari tadi, yang Allah inginkan perbuatan kita. Sebagaimana dicantumkan di sana dengan kalimat rabbik, itu kalimat fi'il. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu kemudian Allah sambung di situ kesempurnaan Allah sebagai sang khaliq, yaitu menciptakan manusia. Disinilah proses penciptaan manusia. Ditengok di hadis. Pertama, manusia itu diciptakan nutfah. Setelah itu alaqah. Setelah itu mudghah. Setelah itu dibentuklah tulang belulangnya, dikasihlah tangannya, dikasihlah kakinya, hinggalah menjadi manusia seutuhnya. Semua proses ini dalam hadis angkanya 40 hari. Angka 40 sangat banyak dalam Islam. Proses kejadian manusia, nutfah ke alaqah, ke mudghah, ke bentuk tubuh manusia yang sempurna, itu semuanya 40 hari tahapnya. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 40 hari, 40 tahun. 40 hari itu kecil kali itu. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, pergi beruzlah selama 40 malam. Banyak sekali angka 40. Bahkan surah Al-Ahqaf ada usia manusia itu dibahas khusus angka 40. Dan Allah ajarkan di sana apa yang harus diamalkan oleh orang yang 40 tahun ke atas. Ada 5 amalannya, tapi saya tak kasih tahu karena ini bukan ini kajian kita. Cuman intinya Allah kasih kisi-kisi. Penciptaan manusia itu dalam rahim ada 40 hari prosesnya. Yang akan dikaji lagi di sana ada misteri angka 40, perlu juga dikaji itu. Tengoklah. Bapak karirnya, bahkan kata Ibnu Katsir, puncak karir manusia itu di angka 40. Makanya jangan sok-sok kali klaim. Sampai 40 tahun aja itu. 40 tahun besok alah ke masjid juga ujung-ujungnya itu. Tengok awak nih masih muda ya kan. Belum 40 tak cuman lawak karir awak besok itu kan. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dari ayat pertama ini, khalaqa al-iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah, ayat kedua. Lalu di mana dititipkan itu semua prosesnya? Nutfah, 'alaq, mudghah. Rupanya tergantung dalam satu dinding rahim yang kokoh. Seakan-akan ini ilustrasi. Kita memang sedari dulu memang harus bergantung pada Allah. Ilustrasi Bapak Ibu. Ada kita yang jadi manusia ini langsung tertanam, langsung berdiri dia di dunia ini. Mana bisa. Kita ini awal-awalnya tergantung di rahim dari ibu kita. Siapa yang punya rahim? Allah. Sifat siapa itu rahim? Allah. Jadi seakan-akan kesan dari penciptaan itu dari dasar sekali kita itu udah ada karakternya, itu harus bergantung pada Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Diulang lagi Bapak Ibu. Iqra. Tadi di awal
Iqra. Ayat ketiga di awal lagi Iqra. Maknanya apa? Ini penguatan. Satu, maknanya penguatan. Yang kedua, ini memberi kesan bahwasanya setiap sesuatu itu terjadi karena diulang-ulang. Bisa paham karena diulang kajinya. Kalau sudah diulang-ulang bisa membentuk perbuatan. Jadi kaji-kaji yang diulang itu kenapa belum membekas dalam perbuatan kita? Karena kurang ulang gitu. Contoh sederhana. Kenapa kita sholat? Karena udah bebuih mulut orang tua kita dulu menyuruh sholat. Kapan hasilnya? Nah ini dan sekarang. Kalau dulu masih lari-lari semua, ini disuruh sholat. Libas sama mamahnya barulah lari, harus sholat ya. Termasuklah ustaz tuh. Awak dulu masih kecil juga bandal juga Bapak Ibu. Bandal lah. Disuruh bapak awak sholat, iya, karena biasanya nonton TV dan selesai nonton TV nanti ngantuk itu, barulah marah dia, tidur lagi, belum sholat isya, sholat dulu, ya, kamar mandi, masuk dalam bilik, rupanya bilik itu lagi dimatikan lampunya, tak sadar awak, ada abang awak di situ tidur. Nah, udah buduk lah perasaan orang tua nih kan ini ruang tamu nih, kita dari kamar mandi. Pergi anakku ke kamar, udah sholat lah dia mungkin di situ. Apa yang kulakukan di kamar tuh? Udah sholat saya. Berpangku tangan kayak gini. Kutunggu 5 menit, baru keluar dari kamar. Keluarlah, udah sholat. Udah. Rupanya abang awak di situ menahan tawa. Kapan pula anak nih sholat? Gak lama muncul dia. Di mana kau sholat? Di kamar. Aku dari tadi situ menahan tawa, aku nengok kau di situ. Tapi ternyata Bapak Ibu, karena diulang-ulang disuruh-suruh sholat terus, barulah menjadi perbuatan sekarang jadi orang sholat kita. Mengaji tentang sholat, dengar kalau orang yang meninggalkan sholat itulah pembedanya antara muslim dan kafir itu di sholat, berarti sama dia seperti orang kafir. Dari situ kita mengaji, akhirnya jadi perbuatan. Sama seperti iktikaf. Kenapa orang tak datang iktikaf? Karena kurang dengar. Karena kurang diulang-ulang. Coba kalau diulang-ulang terus, nanti datang sendiri. Jadi seakan-akan Iqra diulang lagi kalimat ini di ayat ketiga. Karena agar membentuk sebuah perbuatan itu harus diulang-ulang dulu. Sampai paham betul, baru berubah jadi karakter. Maka dari itu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau siapa yang pengen berubah, rajin mengulang. Tapi yang diulang ilmu, jangan diulang tetangga, tekor nanti. Datang terus ke rumah awak, makan terus dia kan, diulang-ulang aja. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini kesan bahasa Al-Qur'an yang sangat indah. Allah menggunakan alat di sini. Padahal tujuannya bukan alat itu. Yang telah mengajari manusia dengan pena. Kira-kira tujuan Allah mengajari manusia dengan pena untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita berilmu. Bukan penanya di situ yang ditunjukkan Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Beda lagi. Terulang lagi allama. Tadi allazi 'allama bil qalam, sekarang allamal insana ma lam ya'lam. Ada 2 kali terulang allama. Cuman bedanya ayat keempat dan kelima. Kalau di ayat keempat Allah menggunakan alat. Ayat kelima Allah tidak menggunakan alat. Ayat keempat alatnya kolam. Ayat kelima tanpa ada alat. Allah ajari manusia. Makanya ada istilah ilmu laduni yang Allah langsung mengajarkannya. Ada istilah namanya wahyu. Allah sendiri yang mengajarkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi proses belajar itu begitu. Ada kalanya pakai alat dengan baca, tulis, mendengarkan baru berilmu. Ada kalanya orang-orang soleh, para nabi itu langsung Allah sendiri yang mengajarkannya. Termasuklah ini ahsani takwimnya manusia. Apa dia? Allah ajari. Malaikat tak Allah ajarkan. Tak Allah ajarkan. Binatang tak
ternyata Allah ajarkan. Kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita berbeda dengan malaikat dan binatang. Mana yang membuat kita mulia? Allah langsung yang mengajar kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita simpulkan secara ringkas saja kita jelaskan karena ini ayatnya panjang Bapak Ibu. Kalau dijelaskan lebih mendalam lagi nanti takutnya ke bawah enggak dapat. Maka kita simpulkan ayat 1 sampai 5 ini kandungannya adalah yang pertama, kalau dari keterkaitan dengan surah sebelumnya, Allah sedang menceritakan tentang proses penciptaan manusia yang begitu sempurna. Lalu kemudian kedua, ini perintah bahwasanya kita harus belajar. Islam itu datangnya awal-awal itu dengan ilmu. Islam itu datangnya dengan ilmu, sehingga dengan ilmu itulah menjadi terang. Bahkan di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir setelah ada wahyu ini barulah tergali tentang ilmu penciptaan manusia. Apa nama ilmunya itu? Biologi. Kalau sebelum ayat ini turun orang nggak tahu juga itu prosesnya. Akhirnya jadi ilmu baru bagi pengetahuan manusia. Jadi perangsangnya dari Al-Qur'an. Maka sampai 2 kali pun diulang Iqra itu, hikmahnya itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain adalah kesannya Al-Qur'an ini kalau dibaca semakin ada hal-hal baru yang ditemukan. Al-Qur'an zaman Nabi Muhammad, Al-Qur'an zaman para sahabat, Al-Qur'an para zaman orang-orang soleh yang sebelum kita ini Bapak Ibu, gini-gini juga bentuknya. Tapi semakin dikaji, ada aja ilmu baru yang didapatkan di Al-Quran. Sama seperti bumi ini, dari dulu tetap bulat, tak pernah petak bumi ini. Cuman semakin di dalam dikaji, tetap mengeluarkan ilmu baru. Makanya dari itu kesannya dalam surah Al-Alaq ini 1-5 ini bagi kita perintah untuk terus belajar. Makanya pentingnya itu dalam hadis Nabi disebutkan, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu itu walau ke negeri Cina. Kenapa negeri Cina itu? Karena mereka juga ahli bisnis, ilmuwan. Tapi sekarang nggak cuma begitu, Cina itu datang ke Indonesia. Kalau hadis itu masih enak lagi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sekarang Cina yang datang ke sini, tuntutlah. Lagi berikutnya, sakinkan pentingnya untuk ilmu. Tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buaya sampai ke liang lahat. Jadi sampai kapan kajian masjid nih? Sampai ibu bapak meninggal. Makanya harus tetap ada kajian. Ada orang yang bilang kadang-kadang, awak dah tua dah, tak bisa lagi ikut kajian tu dah. Alah. Tak ada istilah berhenti belajar. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini semoga menjadi perangsang bagi kita rajin bermajelis ilmu, karena ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat ke-6. Kalla innal insana layatagha. Ini berbanding terbalik dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya dari belajar berubah jadi pemahaman, berubah jadi perbuatan, berubah menjadi karakter yang Allah sukai. Tapi ayat yang ini ada orang yang sombong, tak mau belajar. Kenapa sebabnya demikian? Karena hidupnya dipenuhi dengan cinta dunia, hingga pada akhirnya tak bisa dia menemukan kebenaran dan kesempurnaan Allah. Siapa dia? Salah satunya orang yang melampaui batas, tak mau belajar, tak mau mengutamakan ilmu dibandingkan harta. Dia duluan harta. Kalla innal insana layatagha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia, dalam kurung Abu Jahal kalau versi tafsir. Kalau di terjemah Quran enggak ada. Kalla innal insana layatagha, melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia merasa sudah cukup. Ini masyarakat kan banyak juga begitu tuh. Mentang-mentang cukup dia kaya, dia paling kaya di masyarakat ini memang.
Cuma suka hati dia kadang-kadang ngomong. Tak dipikirkannya perasaan orang. Mentang-mentang masih punya jabatan. Ada nggak kira-kira masyarakat di sini? Mana ada, cuman dekat-dekat sini ada. Kalau ada karakter orang begitu Bapak Ibu, punya jabatan, punya sesuatu yang dianggarkan, dengan alasan itulah dia suka hati aja, datar aja rasa dia di dunia ini. Sama-sama dengan Abu Jahal tuh. Abu Jahal namanya itu. Kemarin kita ngaji tentang surah Ad-Duha, bini Abu Lahab. Ada, tapi dekat-dekat sini juga rumahnya itu. Agak-agak 3 rumah lah dari masjid nih. Abu Lahab sudah, Abu Jahal sudah, bininya juga udah. Nah, ini karakter Abu Jahal gitu tuh. Baga. Kita kan begitu Bapak Ibu. Karakter manusia itu gitu. Kalau udah punya kuasa, nah dibas semua. Beli aja lah. Penegak hukum bayar. Dekati. Ya kan? Kalla innal insana la yatagha. Nah, ataupun enggak usah terlalu jauh itu permisalannya di masjid nih. Kalau ada orang yang kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Melampaui batas karena sudah merasa cukup dengan yang dia punya. Apa buktinya? Inna ila rabbikar ruju'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah tempat kembali. Karakternya seperti apa tuh orang yang melampaui batas? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapat terhadap orang yang melarang, yaitu orang yang melarang sholat, seorang hamba yang sholat. Artinya ada orang di sini yang mempersulit kebaikan. Abu Jahal juga itu. Kalau ada jamaah yang mempersulit orang untuk baik-baik di sini, itu Abu Jahal tuh. Itu apalah Pak Imam tuh iktikaf tuh, enggak ada itu doh. Buang-buang dana aja. Ada. Kita ini membantu jamaah ini untuk beribadah. Memang pada masing-masingnya nanti ibadah itu kembalikan ke jamaah. Cuman kan karakter kita manusia ini kalau berkumpul baru kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Makanya biar semangat jemaah ini kumpulkan, sama-sama iktikafnya, sama-sama zikirnya, biar bisa saling membantu perasaan satu dengan yang lain. Apa kata dia? Nah itu iktikaf itu doh. Kita iktikaf hubungan kita dengan Allah. Bid'ah tuh. Usah awak jadinya berbuat baik. Itu Abu Jahal juga itu hari ini. Abu Jahal. Maka dari itu apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti siksanya terlihat di bawah. Jadi intinya hati-hati. Ini ayat menegur kita. Hati-hati kalau Allah kasih kita kuasa. Hati-hati bila Allah kasih kita harta. Jangan semena-mena. Siksanya nanti ada di bawah. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ini dikembalikan ke tadi yang asbabun nuzulnya, bahwasanya Abu Jahal mau melarang Nabi untuk sholat dan para sahabatnya. Lalu kemudian dia mengancam, kalau saya melihat Muhammad itu sholat, kupancung lehernya. Maka dari itu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi kita, hati-hati yang punya harta, yang punya kuasa, jangan semena-mena. Lalu kemudian apa yang menjadi bahan kita untuk hati-hati? Ingat satu ayat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Bukankah Allah melihat segala yang kita perbuat? Kalau sombong, Allah lihat. Kalau suka-suka hati, Allah melihat. Kalau melarang-larang orang berbuat baik, Allah melihat. Ingat aja. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalau ayat ini tak cukup juga untuk peringatan bagi orang yang melampaui batas, yang suka hati hidup dalam hidupnya. Kalla la illam yantah, kalau dia tak berhenti, lanasfa'am bin nasiyah, kami tarik ubun-ubunnya, nasiyatin kadzibatin khatiyah, ubun-ubun yang penuh dengan kedustaan dan kesalahan. Siapa yang narik itu Ustaz? Malaikatnya Zabaniyah. Nama malaikatnya Zabaniyah. Ini kalau kita berbicara tentang malaikat azab. Dalam Al-Quran yang mengazab
manusia itu di neraka ada 19 malaikat. Alaiha tis'ata asyar. Kepala pemerintahan, kepala malaikat azab itu ada 19. Bukan kepalanya 19, penguasanya. Ini umpamanya nih kalau ke pemerintahan biro Kesra, ya kan, biro-biro yang lain, gitulah kira-kiranya itu. Jadi malaikat itu pembesar-pembesarnya itu yang punya kuasa itu ada 19. Malaikat yang besar-besar kekuasaannya itu. Alaiha tis'ata asyar. Ada 19 malaikat di neraka jahanam. Lalu di bawahnya ajudan-ajudannya, staf-stafnya siapa? Zabaniyah, salah satunya malaikat Zabaniyah. Mau tahu kita bentuk besar malaikat itu? Ini diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Sifat malaikat azab itu jarak antara telinga kanan dan kirinya itu perjalanan 4.000 tahun. Astagfirullah, bukan bohong-bohong ini. Nama kitabnya Mukasyafatul Qulub. Betul Bapak Ibu? Saya aja pun bacanya pertama astagfirullah juga tuh. Jarak pundak kanan dan kirinya itu 60.000 kilo, 60.000 tahun perjalanan. Bayangkan 19 orang tuh. Nah, itu baru kepalanya itu. Belum lagi ajudan-ajudannya. Yang menyiksa ini siapa? Zabaniyah. Sifat mereka itu seperti apa Bapak Ibu? Malaikatun ghilazun syidad. Malaikatun ghilazun syidad. Malaikat azab itu kejam, mukanya itu menyeramkan. Sifatnya tak ada rasa kasihan. Jangan kita sangka di akhirat itu sama seperti di dunia ini. Maaf sebejat-bejatnya, maaf kasar bahasanya, sebejat-bejatnya manusia itu kalau dah tua pasti dikasihani orang juga. Iya Pak. Bapak ibu yang usianya sekarang 60 tahun ke atas, suka hatilah di situ mau marah-marah sama anak-anak. Walaupun anak-anak itu marah balik sama bapak, itu pasti anak-anak itu disalahkan orang lain. Udah tahu kalian tua, masih kalian lawan, ya kan? Kenapa? Ada rasa kasihan orang lain terhadap orang yang tua. Tapi di akhirat berbeda dengan di dunia, sangat berbeda. Malaikat itu tak ada sikit pun rasa kasihannya, walaupun kita tua. Malaikatun ghilazun syidad. Malaikat itu menyeramkan dan sifatnya itu keras sekali. Perbuatannya sangat kasar. Lalu kemudian apa kerjaan mereka? Dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu dijelaskan bahwasanya dalam waktu 1 jam bisa mencelup-celupkan manusia itu 60.000 kali di neraka. Kalaulah malaikat azab itu segitu besarnya, pasti yang terpikir sama kita seberapa luas itu neraka. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Kita jelaskan sedikit tentang neraka. Mana tahu orang mau masuk situ? Malaikat neraka itu punya 7 pintu. Setiap pintu neraka itu ada 70.000 cabang api. Di setiap 70.000 cabang api ada 70.000 percikan api. Di setiap 70.000 percikan api ada di bawahnya 70.000 lembah api. Di setiap 70.000 lembah api ada 70.000 istana api. Udah mulai besar kan? Istana tuh. Bukan IKN. Di setiap 70.000 istana api, di dalamnya ada 70.000 rumah api. Di setiap 70.000 rumah api itu ada 70 ekor ular dan kalajengking. Di setiap ekor 70.000 kalajengking itu ada 70.000 tulang. Di setiap 70.000 tulang itu ada racun yang mematikan. Masya Allah, begitu luasnya neraka. Lalu kemudian Bapak Ibu, dalamnya seperti apa? Karena malaikatnya besar. Dalamnya seperti apa? Pernah Nabi duduk bersama para sahabatnya, lalu kemudian ada suara dentuman yang begitu besar. Buh,
jatuh seperti batu dan jatuh ke dunia ini. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, kalian dengar gak suara dentuman itu? Dengar ya Rasulullah. Itu suara apa? Itu batu kerikil yang jatuh dari neraka semenjak 70.000 tahun yang lalu, baru sampai sekarang. Dalamnya, dalam api neraka, panasnya. Pernah Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, tolong kau ceritakan kepadaku bagaimana tentang panasnya api neraka. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, pernah 1 tahun Allah panaskan api neraka sehingga warnanya menjadi merah. Sehingga warnanya menjadi putih. Lalu kemudian 1 tahun berikutnya Allah panaskan lagi api neraka sehingga warnanya menjadi merah. 1 tahun berikutnya Allah pernah panaskan api neraka sehingga warnanya menjadi hitam. Maka ahli neraka itu, mereka itu menyangka bahwasanya aku ini, kata neraka, mungkin kata mereka aku ini terang karena nyala bara api ini yang merah. Tidak, neraka gelap, hitam, panas, bau. Begitulah malaikat Jibril menceritakan neraka ke baginda Nabi. Terdiam Nabi. Setelah bertemu dengan malaikat Jibril, maka Nabi pun pergi dan melihat anak-anak muda yang kerjanya ketawa ke TV aja. Nonton TikTok dia kurasa. Kalau orang sekarang kan gitu kan, kakak. Apa kata Nabi? Kenapa kau ketawa? Apa udah tahu tempatmu kau besok di mana ditempatkan? Aku baru mendengar malaikat Jibril mengatakan bahwasanya malaikat itu, neraka itu sangatlah panas. Semenjak dinasihati Nabi begitu, anak muda itu seumur hidupnya tak pernah lagi ketawa. Saking kan hebatnya Nabi bercerita itu. Kalau awak masih ketawa lagi jemaah, berarti kurang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan, di mana kita dapat cerita itu? Salah satunya di surah Taubah. Cara malaikat itu memperlakukan manusia. Kalau ini kan malaikat Zabaniyah, ditariknya ubun-ubun. Begitulah mereka menyiksanya. Ada lagi bagi orang yang suka menyimpan-nyimpan harta. Nah, ini kan musim zakat fitrah nih, zakat mal. Awak takut-takut sedikit, terserahlah mau takut mau enggak, nantilah. Yang penting ada dalam kitab Fawaidul Mukhtarat itu dijelaskan siapa orang yang takut saat di dunia, nanti Allah kasih siapa orang yang takut di dunia, Allah beri rasa aman di akhirat. Tapi siapa orang yang merasa aman di dunia, ku takut-takuti besok di akhirat. Sekarang Bapak Ibu memilih mana? Sekarang ditakut-takuti atau besok? Nah, di surah At-Taubah, ini bagi orang yang pelit-pelit nih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ada orang yang disiksa, fatuk wajibahuhum, digosok keningnya, wajunubuhum, digosok perutnya, wazuhuruhum, digosok punggungnya. Komplain gak mereka? Komplain, sama dengan kita. Kenapa kami digosok nih? Hadza ma kanaztum, ini sebab kalian banyak menyimpan-nyimpan harta tapi tak dikasihkan ke orang. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah ini azab karena kalian menyimpan-nyimpan harta. Digosok. Diceritakan Nabi ini kepada sahabat, ke anak muda, tak ada lagi mereka yang ketawa. Ditegur Allah juga, Muhammad, jangan kau takut-takuti Muhammad hambaku itu, kasihan mereka. Kau ceritakan juga lah bagaimana rahmat kebaikanku, kata Allah. Maka muncullah ayat berikutnya di surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, itulah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Di situ bulan-bulan yang Allah lipat gandakan pahala. Nah, begitu ceritanya. Sebelumnya itu diceritakan Allah dulu tentang neraka, baru Allah ceritakan tentang kebaikannya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa sampai di sini pengajian kita?
Karena yang kita sedang bahas ini adalah bagaimana Allah menyiksa orang yang melampaui batas. Maka kita ceritakan sedikit tentang nerakanya, tentang karakter malaikatnya. Falyad'u nadiyah. Allah biarkan mereka tuh cari siapa yang bisa menolong kalian. Sanad'u zabaniyah. Ku panggil malaikat jam zamaniyahku. Zabaniyah, ini baru staf-stafnya lagi nih. Sanad'u zabaniyah. Aku ambillah mereka. Siksa mereka. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang neraka nih dalam Al-Quran, kalau pandailah imam itu tahu, dia menangis dia itu. Cuman kan jamaah ini nggak terlalu paham kali pula ayat panjang ini katanya. Salah menerima catatan amal, buka surah Al-Haqqah, kemarin kita udah bilang. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum. Bagi orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, makanlah kalian, minumlah kalian. Inilah yang kalian usahakan dulu saat di dunia, wahai yang baku. Makan. Minum. Tapi ada orang yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya. Apa kata Allah? Khudhuhu fagulluh. Ambil dia. Fagulluh. Belenggu dia. Summal jahima sallu. Agak meronta-ronta sedikit. Enggak mau diam dia. Cepakkan dia ke neraka itu. Wah, Masya-Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tak tahan memang. Dahsyat sekali siksaan azab api neraka Jahannam. Maka di sini juga salah satunya nih. Ini bagi orang yang suka hatinya dalam hidup. Punya kuasa, punya harta, sehingga kadang-kadang programnya, lisannya, perbuatannya tak segan-segan untuk membuat orang payah berbuat baik. Maka kemudian apa kata Nabi? Kalla, sekali-kali jangan, sekali-kali tidak. La tuti'hu. Jangan kau patuh pada dia, jangan taati dia. Siapa ya dia itu? Abu Jahal, yang sama karakternya dengan tadi. Sama seperti kita. Kalau kita nengok orang itu begitu, gak usah ikut, walaupun dia gubernur. Kalau gubernur kita kan Abdul nih kan, insya Allah aman lah. Andai ada penguasa yang sama karakternya, kita kan bisa Bapak Ibu, bisa kita tanya hati nurani kita nih. Ada kadang-kadang orang sekitar kita nih, dia kaya, cuman kadang-kadang kita sabar aja dengan sifat serakahnya, sabar aja kita dengan sifat arogan, yang penting cair katanya. Nggak. Kalau perintah Al-Quran, kalau nampak orang yang begitu, kalla la tuti', nggak usah ikut lama dia lagi. Jangan, nggak usah lagi bersandiwara. Kalau udah tahu kita dia orangnya arogan, kalau kita tahu dia orangnya melampaui batas, tak usah ikut dengan dia. Meskipun kadang-kadang sebahagian hidup kita gantungkan pada dia. Contoh bos awak, tak perlu. La tuti'hu, jangan kau patuh pada dia. Wasjud, balik ke Allah lagi, minta sama Allah. Wasjud, sujud pada Allah. Waqtarib, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah ini ada namanya surah Al-Qadar. Artinya kita sambung sedikit walaupun 3 menit lagi. Karena sudah selesai keterangannya, karena saya ringkas Bapak Ibu. Ini surah Al-Alaq, awal-awalnya bercerita tentang penciptaan, bercerita tentang kemuliaan manusia, bercerita tentang kemurahan Allah terhadap kita. Di tengah-tengah Allah ceritakan ada orang yang melampaui batas. Di akhir Allah ceritakan dahsyatnya siksa terhadap orang yang melampaui batas. Di berikut surahnya Allah bercerita tentang balasan bila orang itu mau bertaubat pada Allah, dan balasan yang setimpal bila dapat Lailatul Qadar. Artinya tadi begitu kejam tuh siksa Allah. Enggak begitu Allah itu. Ada juga sisi lain yang sangat baik Allah itu kepada kita, sisi rahmatnya. Apa itu? Namanya Lailatul Qadar. Andai dapat kita Lailatul Qadar. Ini kan tadi ini pencari Lailatul Qadar semua nih. Saya buatlah sedikit kisi-kisinya. Asbabun nuzul Lailatul Qadar. Karena malam besok, malam terakhir, hari terakhir besok ceramah nih, udah hilang Lailatul Qadarnya. Ini mumpung 2 hari baru iktikaf, kasihlah sedikit kan. Apa sebabnya turun Lailatul Qadar nih Bapak Ibu? Ada seorang laki-laki datang ke baginda Nabi bercerita tentang seorang laki-laki di Bani Israel namanya Al-Ma'syur.
Al-Ma'syur ini taat sekali beribadah pada Allah. Malam dia bermunajat, sholat duha, duha malam, sholat tahajud, sholat hajat, berzikir sampai seperti yang kita buat itu. Seperti yang kita buat tadi malam. Kalau siang hari dia bawa pedang kemana-mana membela agama Allah, sehingga tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang berani, orang kafir yang berani melarang untuk dia, tidak berani mengganggu agama Islam karena keberaniannya. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak kapan dia melaksanakan itu? Diceritakan laki-laki itu kepada baginda Nabi. Lebih dari 1000 bulan dia demikian. 1000 bulan dia melakukan itu. Nabi mendengar itu takjub sekali Bapak Ibu. Takjub sekali, Masya Allah, luar biasa amal laki-laki itu ya. Luar biasa amal si Ma'syur itu ya. Maka Nabi mengangkat tangannya, ya Rabb, berilah kami satu momen beramal tapi setimpal dengan amalnya si Ma'syur. Maka turunlah surah Al-Qadar. Turunlah surah Al-Qadar. Andai dapat surah Al-Qadar, andai dapat Lailatul Qadar, sama seperti 1000 bulan kita beramal seperti si Ma'syur tadi. Beda si Ma'syur dengan kita, dia orangnya kuat kali, badannya kuat, fisiknya kuat. Pernah bininya sekali menjerat dia, diikat kakinya, diikat tangannya, karena diiming-imingkan sama orang kafir, ku kasih kau 1 ember emas. Mau bininya, akhirnya kuatnya kawan tuh, diginikannya, putus talinya. Hari berikutnya kedua, izin 1 menit lagi Bapak Ibu. Hari berikutnya lagi, pakai rantai lah, kata orang kafir tuh. Diulangnya, diikatnya kaki suaminya itu dengan rantai, tangannya dengan rantai. Sakinkan kuatnya Al-Ma'syur nih, diginikannya putus rantai itu. Ini menandakan perempuan dari dulu kalau dikasih emas selesai juga kita nih Pak. Jadi terakhirnya orang kafir itu bilang, kau tanya aja lakimu itu apa kelemahannya. Ditanya dia, abang apa sebenarnya kelemahan abang nih? Tengok kuat kali abang, kata. Kelemahanku cuma 1, apa itu? Aku punya 8 jambul, itu kelemahanku. Rupanya malam tidur lagi suaminya, dibagi 2 nyata jambulnya, 4 mengikat kakinya, 4 mengikat tangannya. 8 jambul itu. Memang si Al-Ma'syur tak bisa gerak. Lemah, diangkat ke atas satu tempat yang tinggi, yang tingginya 400 hasta, diletakkan dia di sana, hendak dipancung, hendak dibunuh, dipersaksikan semua orang. Tapi karena amalnya yang 1000 bulan tadi, bermohon dia pada Allah, ya Rabb, aku tak punya kuasa lagi sekarang ya Rabb, kelemahanku sudah dapat. Tapi aku meminta padamu, berikan aku kekuatan untuk bebas dari siksa mereka nih. Qadarullah biiznillah. Allah berikan kekuatan sehingga semua acara yang mau membunuh dia tadi, kan dibuat tenda-tendanya itu, dia lepaskan, semua bangunan itu pun roboh. Maka saat itu juga dia selamatkan agama Allah dan tidak ada satupun yang bisa melarangnya, dihabisinya semua orang tersebut. Itu siapa namanya? Al-Ma'syur. Nampak-nampaknya tak ada ciri-cirinya macam apanya. Maka dari itu, kalaulah dapat kita Lailatul Qadar, maka seperti amal itulah yang dapat kita dalam beramal dalam satu momen Lailatul Qadar. Ustadz dah dapat, tahun lalu saya dapat di grup Ustadz. Saya tengok Lailatul Qadar itu hadir dalam mimpi saya. Saya tengok, wah, ada perempuan cantik, di sini tertulis namanya Lailatul Qadar, kata. Itu yang dapat kemarin tuh. Mudah-mudahan tahun ini enggak yang itu lagi lah. Mudah-mudahan memang betul-betul Lailatul Qadar asli. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga selalu semangat dalam akhir Ramadan ini. Bila ada khilaf salah, saya mohon maaf. Kita tutup ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.